Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Novitasari. Saya dari Prodi Matematika semester 3. Di sini saya akan menyampaikan laporan survei saya dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan yang diampu oleh Ibu Ramadhania. Nah, di sini saya akan menyampaikan laporan survei saya yang judulnya Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Petani Cabai Rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga itu metode penelitian, yang keempat itu pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, langsung saja bab 1 pendahuluan. Nah, di sini yang pertama latar belakang. Kenapa saya bisa mengambil judul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Petani Cabai Rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara agraris yang penduduknya sebagian besar bekerja dalam sektor pertanian. Nah, hortikultura merupakan komoditas dalam sektor pertanian. Salah satu komoditas hortikultura dalam sektor pertanian itu cabai rawit. Nah, untuk lokasi pengembangan dari tanaman cabai rawit itu yang paling banyak di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Karena di desa tersebut banyak pengusaha petani yang mengembangkan cabai rawitnya. Nah, karena di sana juga belum adanya pencatatan terhadap biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh dari petani. Nah, karena belum adanya pencatatan terhadap biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh, mereka belum mengetahui apakah usaha petani cabai rawit tersebut layak dikembangkan atau tidak. Untuk selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 masalah. Untuk yang pertama, bagaimana tingkat pendapatan usaha petani cabai rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk masalah yang kedua itu bagaimana kelayakan usaha petani cabai rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk tujuan penelitian ini itu juga ada 2. Untuk yang pertama, untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha petani cabai rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk tujuan kedua itu untuk mengetahui kelayakan usaha petani cabai rawit di Desa Beklinan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Manfaat penelitian ini ada 5. Yang pertama itu untuk membaca, untuk menambah informasi dan wawasan tentang usaha tani cabai rawit. Yang kedua, bagi peneliti, terutama saya, itu sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya agar lebih sempurna. Untuk yang ketiga, itu untuk petani, sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi petani dalam menjalankan usaha petani cabai rawit. Dan yang keempat, itu untuk instalasi dapat memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani cabai rawit. Untuk yang terakhir, bagi masyarakat sendiri, dapat menambah pengetahuan tentang usaha petani cabai rawit. Selanjutnya, bab 2 tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini ada 6. Untuk yang pertama, tentang usaha tani. Nah, maksud usaha tani itu apa? Usaha tani merupakan usaha yang mempelajari tentang cara petani dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti modal, tanah, tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, dan teknologinya dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan dari usaha taninya itu bisa meningkat. Untuk selanjutnya tentang cabai rawit. Nah, cabai rawit termasuk dalam golongan terong-terongan yaitu Selonisae. Nama spesies dari tanaman cabai rawit adalah Capsium sp. Nah, cabai rawit ini merupakan tanaman semusim yang berdiri tegak, berbentuk perdu dan dapat tumbuh di dataran tinggi maupun rendah. Nah, tanaman cabai rawit itu dapat ditanam pada tanah sawah maupun ladang yang tanahnya itu gembur, subur, dan bercukupan air. Nah, jika tanaman cabai rawit yang sangat bagus itu, yang pengairannya itu cukup, tetapi apabila jumlahnya berlebihan, itu dapat menyebabkan kelembapan yang sangat tinggi dan merangsang timbulnya penyakit jamur dan bakteri. Namun sebaliknya, jika kekurangan air, tanaman cabai rawit itu dapat kurus, layu, dan
bisa sampai mati. Nah, untuk selanjutnya ada biaya produksi. Ya, biaya produksi ini merupakan semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama produksi tersebut itu berlangsung. Untuk menghitung biaya produksi ini dapat digunakan dengan cara biaya tetap itu dijumlahkan dengan biaya tetap atau disebut dengan variabelnya. Untuk selanjutnya itu tentang penerimaan. Nah, maksud dari penerimaan itu merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jualnya. Nah, untuk menghitung penerimaan ini dengan cara jumlah produksi yang dihasilkan itu dikalikan harga jualnya per unitnya. Atau bisa dihitung dalam cabai rawit ini, jumlah produksi yang dihasilkan itu dikalikan harga jual per kilonya. Terus selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya atau biaya total. Untuk menghitung biaya pendapatannya ini dengan cara total penerimaannya itu dikurangi dengan total biayanya tadi. Selanjutnya untuk kelayakan usaha. Nah, kelayakan usaha ini dari gagasan usaha yang akan dilaksanakan itu memberikan manfaat atau benefit baik dalam arti finansial benefit maupun dalam arti sosial benefit. Nah, layaknya suatu gagasan usaha ini yang tergantung dari segi penilaian yang dilakukan dan evaluasi kelayakan usaha. Jika dikatakan layak memenuhi ada dua persyaratan. Untuk persyaratan pertama, jika rasio antara penerimaan dan biayanya itu lebih dari 1, maka usaha tersebut bisa dikatakan layak. Namun sebaliknya, jika rasio antara penerimaan dan biayanya itu kurang dari 1, maka usaha ini dikatakan tidak layak. Untuk syarat yang kedua itu rasio antara keuntungan dan biaya totalnya juga lebih dari 1. Jika kurang dari 1, maka usaha ini dikatakan tidak layak. Nah, selanjutnya ada bab 3 itu tentang penelitian. Nah, penelitian yang pertama itu metode penelitian yang pertama populasi dan sampel. Populasi itu merupakan totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik dari semua anggota kumpulan yang lengkap. Nah, di sini kan populasinya kan dari semua petani yang ada di Desa Beglenan, Kecamatan Sengat, dan sampelnya itu saya hanya mengambil 1 petani cabai rawit yang ada di Desa Beglenan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Nah, untuk metode pengumpulan datanya itu digunakan ada 3. Yang pertama observasi. Nah, observasi ini kan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, wawancara dan angkat, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Bisa dikatakan situasi dan kondisinya pada lapangan tersebut. Untuk metode yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilalui melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara petani dan penelitinya. Untuk yang terakhir itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan gambar-gambar yang terjadi pada lokasi penelitian dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber yang ada. Untuk yang ketiga itu waktu dan lokasi penelitian. Untuk lokasinya itu di Desa Beglenan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Untuk waktunya itu pada bulan September sampai November tahun 2021. Untuk yang terakhir pada metode penelitian ini ada teknik pengambilan data. Nah, di sini saya mengambil 3 tahap untuk memperoleh data-data tersebut. Tahapan yang pertama itu data-data biaya yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian diolah kemudian dipilah ke dalam 2 golongan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk tahap yang kedua itu dilakukan analisis penerimaan dan pendapatan petani usaha cabai rawit tersebut. Sedangkan untuk tahap yang terakhir itu dianalisis kelayakan usaha tani cabai rawit dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Yang bab 4 itu pembahasan. Nah,
Pembahasan yang pertama itu tentang analisis pendapatan petani cabai rawit. Analisis pendapatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui misalnya pendapatan salah satu petani cabai rawit di Desa Begelenan, Kecamatan Senget, Kabupaten Blitar. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara langsung terhadap salah satu petani cabai rawit dengan luas lahannya itu 1.400 meter. Nah, diperoleh data untuk yang pertama itu biaya produksi. Nah, di dalam biaya produksi itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, yang pertama biaya tetap. Nah, biaya tetap ini berupa sewa lahan itu jumlahnya 0 karena untuk lahannya itu tidak menyewa atau bisa dikatakan lahan berasal dari petani sendiri. Untuk yang kedua itu biaya variabel. Nah, biaya variabelnya itu meliputi benih itu seharga 27.000, NPK-nya Mutiara itu 50.000, KNO-nya itu 81.000, dan pembasmi menyengnya itu seharga 27.000. Nah, untuk tenaga kerja itu bisa berupa pencangkulan dan atau bisa dikatakan mengunduh cabainya itu jumlahnya 585.000 dan untuk penanamannya itu sendiri itu 50.000. Nah, jumlah dari biaya variabelnya itu seharga 820.000. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya totalnya. Nah, biaya total ini berasal dari biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabelnya sehingga menghasilkan 820.000. Nah, selanjutnya penerimaan. Dari sini petani menerima bahwa pada ada tanggal sendiri ya, itu 1 minggu sekali petani memperoleh untuk minggu pertama itu 6 kg dengan harga per kilonya itu 13.500, sehingga dari total harganya itu 6 kilo dikalikan dengan 13.500 dengan jumlah 81.000 dan seterusnya hingga jumlah produksi yang diperoleh dari satu kali tanaman itu 148 kg dengan total harga 2.057.000. Selanjutnya untuk pendapatannya sendiri itu dengan cara penerimaan, total penerimaan itu dikurangi dengan produksinya tadi, sehingga 2.057.000 dikurangi 820.000 itu pendapatannya bersih 1.237.000. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu kelayakan usaha. Nah, tadi kan syaratnya ada revenue cost ratio atau RC ratio. Itu RC sama dengan total penerimaan atau TR dibagi dengan total biayanya. Itu menghasilkan 2,5085 dan benefit cost-nya rasio itu diperoleh dari total pendapatan dibagi total biaya itu 1.237.000 dibagi dengan 820.000 sehingga BC-nya itu menghasilkan 1,5085. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan untuk yang pertama bahwa pendapatan usaha petani cabai rawit itu sebesar 1.237.000. Nah, usaha tani cabai rawit petani tradisional di Desa Meglenang, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar itu layak untuk diusahakan karena apa? Tadi diperoleh nilai rasio R atau RC-nya itu sebesar 2,5085 itu lebih dari 1 bisa dikatakan usaha tersebut layak, dan nilai BC-nya itu diperoleh sebesar 1,5085 lebih dari 1 dan itu bisa dikatakan juga layak. Dengan demikian, usaha tani cabai rawit petani tradisional di Desa Begelenan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar itu layak dikembangkan atau layak untuk diusahakan. Nah, di sini ada lampiran-lampiran. Untuk yang pertama itu tahap wawancara peneliti dengan petaninya sendiri. Selanjutnya
Untuk survei sawahnya atau lokasi sawahnya seperti itu. Untuk cabai rawitnya itu ada, dan studi lapangannya peneliti juga ikut kerja dengan petaninya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nia, dan saya mohon undur diri. Bila ada salah kata saya dalam presentasi ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.